Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama podcast anak PGSD hari ini. Dan di podcast kali ini kita bersama kakak-kakak cantik dari semester 6 kelas A, betul? Betul. Oke. Nah, untuk pagi ini kita akan membahas tentang mata kuliah Kewirausahaan dasar. Mata kuliah ini pasti tidak jauh-jauh dari usaha dan jasa ataupun produk. Sebelum kita mau mulai podcast, kita pasti kenalan dulu, karena tak kenal maka tak sayang. Dari kakak sebelah kanan dulu nih, siapa nih? Oke, halo, perkenalkan nama saya Marieta Nathaniela, NIM 046. Hai, aku Ainun Sakiah, NIM 031. Hai, aku Veronica Sindiasari, NIM 012. Saya Sukana Azara dengan NIM 042. Dan saya hal sendiri dengan Liberty dengan NIM 034. Yang pertama pasti tanyain tentang namanya itu EduArt Kids. Gimana sih peluang EduArt Kids ini di dunia pendidikan sekolah dasar sekarang, dan kenapa usaha ini tuh memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan? Peluang usaha EduArt Kids di era saat ini tuh merupakan peluang terbesar pada anak sekolah dasar. Kebutuhan peserta didik saat ini tuh tidak hanya berfokus pada akademiknya saja, tetapi pada kreativitas anak. Nah, dengan usaha ini kita mengembangkan kreativitas anak melalui menggambar dan mewarnai. Terus juga apa yang menjadi relevansi untuk kebutuhan anak SD? Untuk relevansi usaha ini dengan kebutuhan anak sekolah dasar itu terletak pada pentingnya kreativitas tengah era digital yang cenderung membuat anak itu lebih pasif. Terus juga pastikan kegiatan EduArt Kids ini nggak jauh-jauh dari mewarnai dan menggambar nih. Dan kenapa mewarnai dan menggambar itu jadi fokus utama di usaha ini? Kegiatan mewarnai dan menggambar kita pilih sebagai fokus utama itu karena merupakan kegiatan yang sangat mudah diakses. Selain itu, kegiatan ini juga sangat membuat anak itu lebih senang dalam belajar gitu ya. Nah, dari peluang usaha yang tadi disampaikan nih, pasti aku bakal tanyain gimana sih ide awal dari usaha EduArt Kids ini, dan masalah apa yang melatar belakangi adanya usaha ini. Jadi awal munculnya ide usaha ini tuh berawal dari pengamatan di sekitar kita sih. Kan sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang lebih menghabiskan waktunya dengan gadget. Iya, betul. Sedangkan aktivitas mereka seperti menggambar, mewarnai itu udah mulai berkurang kan sekarang. Iya, betul. Terus juga kita melihat di sekolah itu lebih fokus pada kegiatan akademik. Jadi anak-anak tuh kurang ada ruang untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas. Nah, kita membuatlah wadah untuk mereka bisa di sini tuh tidak hanya mengajarkan seni, tapi juga bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Ya, situ perbedaan dari EduArt Kids ini sama kayak kursus seni pada umumnya di sekolah gitu apa? Perbedaan itu lebih ke pendekatan pembelajarannya sih. Oke. Kan kalau di kursus seni lainnya itu biasa mereka lebih fokus kepada teknik dan juga hasil akhir. Tapi Iya. kalau di EduArt Kids ini kita tuh lebih mendorong mereka untuk menekankan pada proses pembelajaran anak. Jadi anak-anak tuh nggak perlu dituntut harus menggambar dengan bagus, mewarnai dengan bagus atau Betul. dengan sesuai standar. Iya. Tapi mereka di sini dorong untuk bebas berekspresi. Kalau semisal bentuknya tuh kayak gitu, jadi metode dan model pembelajaran yang dipilih kalian tuh pasti namanya fun learning, bener nggak? Nah, Nah, kenapa kalian memilih metode atau model fun learning ini usaha ini? kenapa kita memilih konsep fun learning ini? Karena anak-anak tuh akan lebih mudah belajar ketika mereka merasa aman dan juga senang. Tuh. Kalau konsep belajarnya serius itu mereka biasanya lebih cenderung bosan atau kurang tertarik sama kegiatan yang mereka lakuin. Dengan pendekatan yang menyenangkan ini, anak tuh jadi lebih aktif, lebih percaya diri, dan juga lebih bisa berani mencoba hal-hal yang baru. Jadi tujuan utamanya itu bukan hanya supaya anak bisa menggambar, tapi juga supaya mereka bisa menikmati proses belajar mereka sendiri. Apa aja sih yang diperluin untuk memenuhi aset utama di usaha ini dan sumber daya yang mungkin ada di dalam EduArt Kids ini biar usaha itu bisa jalan optimal gitu? Aset utama yaitu memiliki keahlian atau konsep, di mana keahlian ini kita harus memiliki kemampuan untuk mengajar terkait seni melukis, seni menggambar, atau seni yang lainnya. Dan selain itu juga, selain memiliki kemampuan, kita harus juga mengetahui pengetahuan dasar anak dasar, di mana kita harus menentukan yang sudah dijelaskan oleh Kak Arad tadi, di mana kita harus menentukan metode pembelajaran yang sesuai dengan usaha kita. Selain itu juga dari yang sumber daya manusia ya. Nah, di mana sumber daya manusia kita juga membutuhkan mentor atau tutor yang
nanti akan membantu mereka untuk mempelajari seni melukis itu tadi. Selain itu juga kita membutuhkan admin untuk mengurusi semua kegiatan administrasi kita, dan juga kita membutuhkan desain. Ini opsional ya, ini biasanya digunakan hanya untuk membuat branding usaha kita. Nah, terus kayak fasilitasnya udah nyiapin apa aja nih? Ya, dari fasilitas tentunya kita tidak jauh dengan ide usaha kita ya. Iya, Ide usaha kita kan eduart. Nah, di Iya. mana eduart itu tidak jauh dari melukis atau menggambar. Tentunya Iya. kita juga membutuhkan kuas. Nah, kuas. Dan juga kita membutuhkan cat dari merek apa saja. Kita juga memfasilitasi kanvas seperti di contoh. Jadi kanvas itu dari styrofoam di mana mudah untuk warnai. Selain itu juga kita membutuhkan ruangan yang sirkulasi udaranya bagus. Jadi kita membutuhkan wifi atau vektor. Kalau semisal mentor membutuhkan video untuk ditampilkan. Nah, terus dari aset sama sumber daya yang udah dijelasin nih, gimana sih strategi atau mungkin rencana penjualan kalian sama promosi yang bakal dirancang buat menarik orang tua atau mungkin peserta didiknya? Strategi penjualan yang kami lakukan itu yang pertama yaitu melalui trial class, yang dimana sebagai pengenalan awal sekaligus promosi offline dan online. Selain itu kita juga menawarkan paket kelas reguler yang dimana untuk menarik minat orang tua dan peserta didik. Kenapa sih trial class itu penting atau digunakan di strategi awal? Karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk coba kelas terlebih dahulu, kemudian sekaligus membangun kepercayaan orang tua sebelum mendaftar. Nah, terus pasti kalian di sini manfaatin media sosial nggak sih dalam pemasaran kalian? Ya, tentunya kita juga memanfaatkan media sosial yang dimana digunakan untuk promosi melalui konten belajar, terus hasil karya siswa, sekaligus testimoni agar menarik pelanggan. Untuk podcast hari ini bersama bintang tamu yang pertama udah selesai nih. Habis ini tunggu dari bintang tamu kedua ya guys. Nah, untuk kali ini kita tetap bersama mahasiswa semester 6. Kita perkenalan dulu nih. Sebelah kanan Perkenalkan, saya Maftul Sahrizal dengan NIM 024. Saya Azrul Nurdana Fauzan dengan NIM 006. Saya Fentina Mawati dengan NIM 004. Halo, saya Devina Syafa Kausari dengan NIM 055. terakhir kita bahas tentang rencana penjualan. Pasti kalau ada rencana penjualan, ada rencana keuangan dari usaha tersebut. Jadi gimana nih dari produk EduArt Kids ini, karena keuangannya tuh gimana sih? Dari mulai modal awal sampai pendapatan yang diperoleh. Akan jelaskan, Boleh. ini saya bagi dari dua tahap. Yang pertama ada modal awal sama rencana pendapatan. Betul. Nah, baik, kalau dari modal awal itu kita rancangan besarnya itu mengerucut terkait dengan bahan-bahan yang dipersiapkan. Mbak. Oh, betul. Nah, kalau rencana pendapatan kita melihat target beberapa anak ini harus dapat berapa per harinya. Misal satu hari harus mendapatkan 10 anak. Biar apa? Biar nanti bisa menutupi modal awal. Nah, dari modal awal yang tadi disebutin itu apakah harganya cukup terjangkau apa gimana? Kalau dari merencanakan sebuah anggaran yang dikeluarkan itu tidak terlalu besar, Mbak. Oke, jadi cukup terjangkau juga ya. Cukup terjangkau. Nah, terus juga dari situ perkiraan keuntungan nih. Kalau semisal ada jumlah siswa yang bertambah tuh gimana? Misal, targetkan dalam satu hari itu kan ada 5 anak. Satu anak itu membayar cukup 10.000. Dari 5 anak, dari 10 anak otomatis kita mendapatkan laba yang lebih besar. Nah, pasti di semua usaha itu ada yang namanya bisnis model canvas atau biasanya disingkatnya BMC nih. BMC dari EduArt Kids ini apa aja? Oh, ya itu ada 8 ya bos ya. Yang pertama selama segmen, kedua ada value proposition, ketiga ada channel, keempat ada customer relationship, kelima ada review stream atau sumber pendapatan, enam ada key activation atau aktivitas utama, delapan ada key partnership atau mitra utama. Untuk BMC dari usaha ini dari tampilin di kring. Ya, di sini. Sini. Terus target utama dari usaha itu siapa aja? Ini ada dua target utama. Oke. Yang pertama itu ada orang tua, terutama orang tua yang memiliki anak usia 4 sampai 12 tahun. Oke. Nilai unggul yang ditawarin dari usaha ini Oh, dibanding. sebentar host, tadi ada belum. dua toh. Oh iya. Dua itu lembaga pendidikan. Oh, pendidikan kayak sekolah gitu. Ya, dari PAUD sampai SD sesuai apa perkembangan anak. Nilai unggul yang ditawarin usaha ini dibanding kompetitor-kompetitor lain itu apa? Kami memiliki 3 poin. Yang pertama itu ada metodologi tolerant. Jadi kami tidak hanya fokus pada hasil akhir gambar, yaitu melatih eksplorasi di problem solving anak. Oh, jadi bisnis model canvas tadi cukup menarik sih. Mau nanya juga nih, gimana bentuk praktik sederhana atau mungkin tadi di sesi pertama tuh hanya trial class. Dilakuin trial class di EduArt Kids ini
dalam kegiatan EduArt Kids, LKAS atau sederhana ini dilakukan dengan metode guided painting. Nah, alurnya dimulai dari guru ini memberikan contoh gambar sederhana yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian anak mulai melakukan langkah-langkah dasar seperti mewarnai, kemudian mencampur warna, dan juga memulai mengisi bagian-bagian gambar yang sudah disiapkan itu. Nah, jadi di sini anak tetap diberikan kebebasan untuk mengembangkan warna dan juga detailnya sesuai dengan keinginan anak masing-masing. Nah, kemudian di akhir sesi mereka diberikan waktu khusus untuk melakukan presentasi sederhana untuk melatih mereka agar lebih percaya diri, seperti itu, host. Oke, jadi tadi ada namanya metode guide painting nih. Kak, kayaknya menarik nih. Apa sih metode guide painting tuh? Metode guided painting ini membantu anak yang masih pemula ini agar bisa mulai melukis. Jadi anak tetap diberi arahan dengan memberikan contoh gambarnya seperti tadi. Namun mereka juga tetap diberi ruang kebebasan untuk bereksplorasi dan juga mengembangkan ekspresinya mereka sesuai imajinasi. Respon anak terhadap kegiatan itu gimana? Nah, anak umumnya sangat antusias sekali ya, host. Karena mereka juga lebih percaya diri dan juga mereka ini sangat senang karena mungkin ini bisa dianggap sebagai dunianya anak-anak. Iya, betul. Karena di sini kami juga tidak adanya memberikan tekanan untuk menghasilkan karya yang sempurna. Oh, jadi anak-anak tuh juga fun, happy, dan mudah belajarnya juga Makanya ya. tadi ada fun Learning. Gimana sih strategi paling efektif buat ngurangin ketergantungan anak terhadap gadget? Dimana sekarang kita tahu nih kayak anak tuh banyak banget sama gadget tuh. Di program kami ini ada dengan mengganti screen time menjadi engaging activity time. Artinya anak tidak sekedar dilarang bermain gadget, tetapi berikan alternatif. Dalam EduArt Kids kami menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan dan bebas tekanan. Seperti melalui kegiatan menggambar, melukis dengan tema dekat dengan dunia anak. Ketika anak merasa sudah nyaman dengan dunianya tersebut, maka ketertarikan terhadap gadget akan berkurang. Gimana sih cara kalian nih jaga konsistensi kualitas pembelajaran dan menarik minat-minat pasar buat di usaha kalian? Untuk mempertahankan konsistensi kualitas, kami gunakan pembelajaran yang menarik minat pasar. Perlukan sistem yang jelas yang pastinya ya, dan mulai dari kurikulum sederhana, tema pembelajaran yang terstruktur, sehingga metode pengajaran yang diberikan itu lebih bagus dan struktur, sehingga metode pengajaran yang seragam seperti guide painting yang disebutkan tadi, terus juga dibekali pemahaman yang mendalam. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya guys. Apa sih solusi yang ditawarin dari usaha kalian ini terhadap permasalahan anak-anak zaman sekarang, dan juga tips dari usaha kalian biar bisa berkembang sama kelanjutan ke depannya? Oke, salah satu diri EduArt Kids ini saya melihat bahwa konsep usaha ini berdiri karena menjawab beberapa permasalahan di luar, yaitu anak yang banyak bermain gadget ya, kurangnya berekspresi serta minimnya kreativitas dalam kegiatan pembelajaran. Maka EduArt Kids ini hadir sebagai solusi untuk menyediakan kelas seni berbasis fun learning, menekankan proses bukan hanya hasil akhir, sehingga anak bisa berkembang secara emosional serta kreatif. Untuk menjaga keberlanjutan usaha ini, kuncinya ada pada konsisten konsep, inovasi program, serta adaptasi terhadap kebutuhan pasar. Selain itu, mengajak orang tua aktif untuk mendukung anak. Aduh, Art Kids ini benar-benar memahami anak. Oke guys, di sini sudah selesai podcast hari ini. Jadi terima kasih. Halo semuanya, kita bertemu lagi bersama podcast anak PGSD. Nah, di sini kita bersama ke-8 nih pendiri atau pembuat ide usaha EduArt Kids. Di sini kita nanti bakal mewarnai bersama dari salah satu model kanvas dari EduArt Kids ini. Kita bakal tampilin hasilnya saat di akhir sesi nanti. Ini kita bakal mewarnai gambar apa nih? Temanya di sini buah-buahan, guys. Oh, buah-buahan, tapi nggak cuma buah-buahan kan? Banyak sekali. Oke, Jadi kita kita bakal ngambil tema menarik-menarik gitu. Oh iya, oke. Tanya dong, ada slogannya nggak nih dari EduArt Kids nih? Ada. 1, 2, 3. EduArt Kids Bermain, belajar, dan berkarya. Halo semua, ini dia hasil dari bersama EduArt Kids.
Nah, kalau kalian juga mau nanti tunggu kita di pameran anak PGSD. Terima kasih semuanya telah menyaksikan podcast kita hari ini bersama kakak yang ganteng dan yang cantik. Sampai jumpa semuanya.